Halo semua, perkenalkan nama saya Krisnawati Silaban. Saya dari Prodi Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya sedang membuat video singkat untuk tugas mata kuliah pengantar akuntansi. Sebelumnya, untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini saya ingin menerangkan sedikit tentang konsep dasar akuntansi dan pelaporan keuangannya. Pengantar akuntansi dan perusahaan. Secara umum, perusahaan adalah organisasi yang bertujuan memaksimalkan keuntungan berdasarkan input yang dimiliki. Adapun usaha untuk mencari keuntungan terdiri atas tiga, yaitu usaha dagang, usaha jasa, usaha manufaktur. Setiap perusahaan yang akan melakukan operasi memerlukan sebuah informasi untuk mengambil keputusan, yang mana dibutuhkan seorang juru hitung yang melakukan perhitungan dan pencatatan yang dikenal dengan akuntan. Menganalisis transaksi. Akun adalah catatan untuk merangkum setiap transaksi yang terjadi dan terdiri atas debit dan kredit. Sistem akun yang menyusun akun besar disebut daftar akun. Proses penyesuaian. Akuntansi akrual mengharuskan laporan pada periode pendapatan tersebut dan beban sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan. Setiap ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, pendapatan yang akan diterima, dan beban yang harus dibayar adalah akun yang memerlukan ayat jurnal penyesuaian. Penyelesaian siklus akuntansi. Terdapat 4 ayat jurnal yang diperlukan untuk menutup akun-akun temporer. Ayat jurnal pertama menutup akun-akun pendapatan untuk ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal kedua menutup akun-akun beban ke ikhtisar laba rugi. Ayat jurnal yang ketiga menutup saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal pemilik. Ayat jurnal keempat menutup akun privilege ke akun modal pemilik. Sistem akuntansi. Sistem akuntansi adalah metode untuk mengumpulkan, mengelompokkan, merangkum, dan melaporkan informasi keuangan perusahaan. Metode dan prosedur tersebut dapat dilakukan secara manual maupun terkomputerisasi. Keuntungan utama dari sistem terkomputerisasi adalah pencatatan dan posting transaksi secara bersamaan, akurasi, dan pelaporan yang tepat waktu. Akuntansi untuk perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang untuk dijual kembali, sedangkan selisih antara pendapatan dikurangi harga pokok penjualan disebut laba bruto. Tujuan persediaan adalah melindungi persediaan dan melaporkan dengan benar dalam laporan keuangan. Sistem persediaan dibagi atas dua, yaitu persediaan perpetual dan persediaan periodik. Pengendalian internal dan kas. Tujuan pengendalian internal adalah untuk menyediakan keyakinan beberapa unsur dalam pengendalian, pengawasan, informasi, dan komunikasi. Mesin kas adalah bentuk pengendalian dalam instrumen kas yang diterima dari penjualan tunai. Uang yang diklaim terhadap ekuitas lain atau dapat dikaitkan bahwa piutang adalah pendapatan yang masih harus diterima. Ada dua ukuran keuangan yang menunjukkan efisiensi pengumpulan piutang usaha, yaitu perputaran piutang usaha meningkat atau ada penurunan dalam jumlah dari penjualan dalam piutang usaha. Aset tetap dan aset tak terwujud. Aset tetap merupakan aset berwujud dan juga bersifat jangka panjang dimiliki oleh perusahaan dan digunakan dalam kegiatan operasional normal perusahaan seperti peralatan, gudang, dan tanah. Aset tak berwujud seperti hak paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill yang tidak disertai atribut fisik. Analisis rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan aktivitas membandingkan angka-angka pada laporan keuangan perusahaan dengan cara membagi angka satu dengan angka lainnya. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara satu komponen keuangan atau antara satu komponen dengan komponen lainnya yang ada dalam laporan keuangan dalam satu periode pelaporan. Tujuan-tujuan dari rasio keuangan yaitu pertama, analisis rasio keuangan berisi ikhtisar statistik yang mudah diinterpretasikan. Kedua, hasilnya dapat memberikan informasi yang mudah dibaca dan dipahami. Ketiga, dapat menandai posisi perusahaan industri.
Keempat, dapat bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Kelima, tren perusahaan dapat dilihat dan dapat digunakan untuk memprediksi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang berisi tentang informasi arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan selama periode. Informasi arus kas sangat bermanfaat bagi para pemakai laporan keuangan sebagai untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas. Laporan kas juga digunakan untuk dapat melihat perubahan aset bersih, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi arus kas. Sekian penjelasan singkat saya mengenai konsep dasar akuntansi dan laporan keuangan. Jika kiranya ada kesalahan dalam video saya, kiranya para penonton sekalian memaafkannya, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih.